Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah para pengurus Masjid Darul Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Pak Ketua, semoga semakin ganteng. Kalau ganteng nanti diperebutkan bidadari insyaallah. Dan seluruh jemaah Darul Islah, kita lanjutkan kajian kita tentang sistem ekonomi langit. Kemarin itu kita sudah bincang-bincang sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki seluruh makhluk-makhluknya yang berjalan di muka bumi. Dalam surat Hud ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayat, tidak ada yang berjalan di muka bumi melainkan dalam jaminan Allah rezekinya. Sekarang kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita bincang-bincang tentang 3 sistem ekonomi yang populer. Sistem ekonomi kapitalis, pelopornya adalah Amerika. Sistem ekonomi sosialis, pelopornya adalah Rusia, negara-negara komunis. Dan sistem ekonomi langit, pelopornya adalah Rasulullah. Kajian kita ini bukan kita mau jadikan sebagai kajian ilmiah, tapi kita mau jadikan sebagai kajian amaliyah. Bukan ngomong teori yang muluk-muluk, tapi kita ingin apa yang kita bicarakan kita praktekkan sehingga membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Maksud kita ngaji gitu, bukan dengar kuping kiri keluar kuping kanan atau sebaliknya, tapi kita mau dengarkan walaupun 1-2 ayat, tapi bisa kita praktekkan menjadi kajian amaliyah. Saya sampaikan sedikit ulangan tentang ciri sistem ekonomi kapitalis. Kita sudah belajar dulu sejak SD mungkin, SMP mungkin. Teori ekonomi Adam Smith, apa itu? Apa, siapa yang masih ingat itu? Teori ekonomi Adam Smith. Adam Smith itu punya sistem, punya konsep yang kita pelajari dulu. Modal sekecil-kecilnya, terus untung sebesar-besarnya. Masya Allah. Inilah sistem ekonomi kapitalis. Nggak peduli halal atau haram, yang penting untung. Saya sampaikan 4 cirinya saja supaya kita mudah memahaminya. 4 ciri sistem ekonomi kapitalis. Pertama tuh kerjanya berat. Orang tuh sampai lembur-lembur. Bahkan makin larut malam lemburnya, makin tinggi lagi bonusnya. Kerja berat. Ini ciri sistem ekonomi kapitalis. Kemudian rata-rata tempat kerjanya tuh jauh. Entah jauh dari rumah, entah jauh dari kampung, entah jauh dari
anak istri berada di perantauan. Pokoknya ini jauh sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang ketiga, waktunya tuh ketat. Sampai-sampai pekerjanya tuh di absen. Kalau terlambat 1 menit jadi merah, itu ceklok. Ada nggak yang begitu di sini? Itu dulu ceklok merah, sekarang lain, udah pakai fingerprint. Masya Allah. Kalau dulu masih bisa titip ceklokin sama temen. 5.000 ceklokin ya. Wah, sekarang harga bensin sudah naik, ya udah 10.000 ceklokin. Karena kalau merah itu hilang uang transport 50.000. Ya bagi 2 deh, 25.000, ya nggak apa-apa, ceklokin. Nah, itu bisa titip. Sekarang jempol nggak bisa dititip. Masya Allah. Waktunya ketat. Pulang juga nggak bisa. Kalau dulu nanti kalau jam pulang ceklokin, sekarang nggak bisa. Oke, jempol. Kemudian yang ketiga, hasilnya ternyata tidak jelas. Untungnya berapa, untung atau rugi itu nggak jelas. Ini sistem ekonomi kapitalis. Sering saya sampaikan, tanam itu tidak pasti tumbuh, tumbuh tidak pasti buah, buah tidak pasti panen, panen lagi tidak pasti bisa dijual, bisa dijual lagi tidak pasti untung, untung lagi tidak pasti menjadi rezeki kita. Enggak jelas. Allah, dagang itu enggak ada kepastian akan untung. Baik tanam pohon-pohonan maupun tanam ikan lele. Ada ikan lele di sini, ada makmur. Enggak jelas itu. Apakah untung, apakah buntung, pokoknya itu enggak jelas. Karena tidak ada yang jelas di dunia ini. Untuk urusan-urusan dunia memang Allah tidak memberikan penjelasan dan perjanjian, tidak ada. Ada orang di Jawa Timur menggali tanah untuk mengeluarkan minyak, ternyata yang keluar apa? Yang keluar lumpur. Itu adalah kenyataan. Dalam perkara-perkara dunia ini memang tidak jelas. Itu sistem ekonomi kapitalis. Kemudian ciri sistem ekonomi sosialis. Pertama tuh kerjanya diawasi. Ini kerjanya jam berapa, apa saja yang dikerjakan, jam berapa dia mulainya, itu kapan berakhirnya, bagaimana hasilnya, pokoknya diawasin, dikamerain terus. Saya tertarik mendengar ceritanya Pak Wali Kota Bengkulu. Dibilang di Korea Selatan tuh boleh dikatakan tidak ada kejahatan. Kenapa? Karena hampir setiap sudut jalan, setiap sudut kota, setiap sudut lapangan, setiap sudut supermarket, setiap sudut toko, tidak ada satu ruangan di permukaan bumi Korea ini yang lepas daripada kamera. Jadi ada orang misalnya ketinggalan dompet di kereta api, itu tinggal datang lapor ke polisi. Kira-kira jam berapa ketinggalannya, naik kereta apa, itu langsung bisa dilacak. Oh, naik kereta ini jam sekian, itu kelihatan langsung dompetnya itu jatuhnya di mana, siapa yang ngambil. Kalau misalnya memang ada yang ngambil, maka di sana nggak ada yang berani ngambil barang orang. Ketinggalan HP di kafe, di supermarket, di mana saja, tidak ada orang yang berani berbuat apa, karena diawasin terus. Orang hari ini tidak merasa diawasi oleh Allah, jadi macam-macam bisa dilakukan. Sistem ekonomi sosialis ini ciri pertamanya kerjanya diawasi. Yang kedua, tempatnya itu ditentukan. Kamu nih kerjanya di sini tempatnya, kamu di sini tempatnya, kamu di Sulawesi,
kamu di Papua, kamu di Jawa Timur. Jadi penempatannya diatur oleh negara. Kemudian yang ketiga, waktunya itu diatur juga. Ini cirinya. Waktu-waktu kerjanya, ini masuk shift pagi, ini masuk shift sore dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hasilnya. Kalau sistem ekonomi sosialis itu hasilnya dibagi rata. Sama rasa, sama rata, sama rata, sama rasa. Simbol-simbolnya. Jadi yang kerja rajin sama yang males itu dapatnya sama. Yang bodinya kekar dan yang bodinya kerempeng dapatnya sama. Yang anaknya satu dengan anaknya dua dapatnya sama. Jadi sama rata sama rasa. Inilah sistem ekonomi sosialis. Nah, kemudian sekarang kita membahas sistem ekonomi langit. Sebenarnya ini sistem ekonomi profetis, sistem ekonomi Nabi. Itu kerjanya mudah. Ciri pertama itu kerjanya mudah. Kenapa? Karena orang yang menganut sistem ekonomi profetis ini merasa tidak berdaya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Itu yang tertanam dalam dirinya bahwa saya ini tidak bisa apa-apa. Bumi ini milik Allah. Biji ini milik Allah. Jadi saya hanya sekedar meletakkan biji milik Allah di bumi milik Allah, yang menyirami Allah, yang menumbuhkan Allah, mengeluarkan bunganya Allah, mengeluarkan buahnya Allah, yang merubah rasanya dari sepet menjadi manis Allah, yang merubah warnanya dari hijau menjadi kuning Allah, dan yang menyampaikan itu kepada saya adalah Allah, yang memberikan keuntungan adalah Allah. Semua diserahkan kepada Allah sehingga mudah. Siti Maryam bahkan sama sekali tidak pernah mencangkul, tidak pernah nanam biji, tidak pernah menyirami, tidak pernah memupuk, tidak pernah mengusir hama, bahkan tidak pernah panen. Tapi datang makanan yang seger di dalam mihrab Siti Maryam. Banyak contohnya sekarang ini. Contoh yang paling sering saya alami, karena biasanya kita ini bersilaturahim. Dalam silaturahim banyak janji-janji Allah yang zahir. Kalau kita ke India itu subhanallah, makanan-makanan yang kita tidak duga, yang kita tidak pernah tahu, seperti delima yang besar-besar itu dihidangkan kepada kita. Delima kita di Indonesia ada kecil-kecil, rasanya asem, tapi sampai di India buahnya besar, warnanya merah menyala, rasanya manis. Ya Allah, kita tidak pernah tanam itu biji, tapi telah datang di dalam dastarkan, di dalam suprah kita. Ini contoh betapa Allah mudahkan rizki bagi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ciri ekonomi langit ini kerjanya mudah karena merasa tidak bisa apa-apa, serahkan kepada Allah. Yang kedua, itu tempatnya dekat. Orang-orang yang dia membangun kehidupannya dengan sistem ekonomi langit ini, dia nggak mau berkantor jauh-jauh, dia maunya deket aja. Bahkan kita bisa lihat sampel-sampelnya di kalangan para alim ulama, para kiai. Mereka ngantor di rumahnya biasanya.
datang tamu-tamu, datang keberkahan dalam kehidupannya, mendekatkan diri senantiasa kepada Allah. Tempatnya dekat, tempat kerjanya dekat, ngajarnya dekat, pesantrennya dekat. Kemudian waktunya juga singkat, tidak sampai lembur-lembur, tidak sampai dari pagi sampai hari-hari seperti itu. Ada waktunya untuk berjalan-jalan, untuk piknik, untuk berjumpa anak, berjumpa istri. Kemudian yang keempat, ternyata hasilnya melimpah. Inilah sistem ekonomi langit. Kerjanya mudah, tempatnya dekat, waktunya singkat, hasilnya melimpah. Kita bisa melihat para alim ulama itu keberkahannya. Mereka bisa pulang pergi umroh, pulang pergi haji, tidak punya sawah, tidak punya ladang, tidak punya toko. Dia menarik rezeki langsung daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan di dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat asbab-asbab rizki kamu. Di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Alamat rizki ini diletakkan di langit. Rizki ini kalau bahasa Indonesianya kira-kira apa, Pak? Apa bahasa Indonesia padanannya yang disebut rizki itu, bahasa Indonesianya apa? Kesehatan, kekuatan, kemerdekaan. Rizki itu padanannya dalam bahasa Indonesia yang paling dekat adalah ekonomi itu. Rizki itu adalah ekonomi. Wa fis samaa'i rizqukum, asbab-asbab ekonomi kamu itu ditaruh di langit. Nah, alat untuk naik ke langit, tangganya adalah sholat. Ini alat yang telah diberikan kepada kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Apa orang tidak beriman tuh miskin, karena dia nggak bisa naik ke langit. Coba, gimana caranya menjawab pertanyaan ini? Jadi orang-orang yang tidak beriman tuh miskin karena nggak bisa naik ke langit. Kok punya mobil, kok punya perusahaan, kok punya rumah besar, punya kebun sawit, punya kebun teh. Kalau melihatnya dengan pandangan dunia, kacamata dunia, itu kelihatannya kaya. Tapi kalau mengetahui hakikat dunia, itu enggak ada apa-apanya. Dunia seluruhnya ini 11 sayap nyamuk pun nilainya tidak ada. Coba. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda ma saka kafirun minha syurbatama. Seandainya dunia ini ada nilainya walau 11 sayap nyamuk, coba. Ada nilainya dunia ini walau 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir, orang yang tidak mau menyembah Allah, orang yang menentang perintah Allah, tidak akan diberi air walaupun seteguk. Tapi karena memang dunia ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ya silahkan ambil, gunungnya ambil, itu lembahnya ambil, lautannya silahkan ambil, gak ada nilainya.
nggak ada nilainya. Orang beriman nih dua rokaatnya saja, sebelum subuh, belum salat subuhnya, itu langsung bisa membeli Eropa, Amerika, Australia beserta seluruh gedung-gedung, beserta seluruh mobil-mobil, harta, emas, intan, berlian yang ada di sana. 2 rakaat. Siapa yang bisa mengatakan orang kafir ini orang kaya? Enggak. Tidak ada nilainya apa-apa. Tapi karena kita pandangannya pandangan zahir, maka kita ikut-ikutan, wah dia orang kaya. Padahal sebenarnya kita tuh harus merasa kasihan melihat. Karena sesungguhnya mereka sedang hidupnya itu menantikan azab saja. Kalau sampai di akhir hayatnya dia tidak beriman kepada Allah, maka udah wassalam, nggak ada hartanya apa-apa. Dikubur hartanya tidak ikut, di mahsyar apalagi, jauhlah dari surga. Kita tuh harus merasa kasihan lihat orang kaya, kasihan betul. Ini ketika mati, semua usahanya, fikirnya, tenaganya, energinya, semua sia-sia belaka. Orang beriman ini orang paling kaya walaupun di dunia ini tidak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa di dunia ini berapa lama? Paling 60-70 tahun. Kalau miskin paling lama 60-70 tahun. Tapi ketika masuk surga, dia akan menjadi raja. Seorang raja dilayani 80 pelayan sebelah kanan, 80 pelayan sebelah kiri. Dan satu orang raja itu istrinya paling sedikit, istrinya tuh ahli surga ini, istrinya paling sedikit 72 orang. 72 orang. Coba. Jadi yang di dunia ini nggak sempat poligami, sabar. Jangan maksa-maksain. Tenang. Yang hari ini istrinya nggak setuju, ya tenang. Yang istrinya marah-marah, tenang. Nanti ada masanya. Sabar. Subhanallah. Cuman istri harus diberitahu, kalau kamu jaga sholatnya, kamu tutup auratnya, kamu senantiasa berzikir, berdoa, memperbaiki akhlak, nanti kamu akan jadi ratu bidadari. 72 orang itu jadi anak buah kamu semua. Subhanallah. Endahnya orang beriman tuh. Ada orang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesulitan ekonominya. Kalau zaman sekarang itu nggak bisa bayar listrik, bunyi tit 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 tit. Oh. Gimana ini listrik bunyi, belum ada duit. Karena itu saya sering mengalaminya. B, kata Umi, listrik bunyi. Doa. Sekarang pakai lilin dulu. Nggak lama dia berdoa. Kadang-kadang belum sempat mati, Allah kirimkan listriknya bisa nyala lagi. Subhanallah. Jadi begitulah rezekinya orang beriman. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengalami krismon. Rasulullah bukan berikan modal, nih modal 1 juta, 10 juta, 100 juta, kamu pergi dagang sana, tidak. Rasulullah bukan berikan bibit, sini kamu tanam sana. Rasulullah bukan berikan anak domba, sana kamu pergi ternak, tidak. Tapi apa? Rasulullah bacakan ayat
dalam surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlak. Jadi ada kata-kata wa'mur. Wa'mur ini amar. Wa'mur ahlak. Dari kata ahli. Ahli itu siapa itu ahli? Ahli itu yang sehari-hari bersama kita. Orang yang sehari-hari bersama batu aki disebut ahli batu aki. Orang yang sehari-hari bersama sepeda itu yang sehari-hari goes jadi ahli goes. Nah, kalau seorang kepala keluarga diperintahkan kepada dia wa'mur ahlaka, perintahkan ahli kamu. Itu siapa yang dimaksud kira-kira? Siapa itu? Seorang kepala keluarga nih datang mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka, perintahkan ahli kamu. Nah, yang dimaksud ahli di sini siapa? Istrinya, anaknya, orang-orang yang berada dalam rumahnya. Itu kalau seorang kepala keluarga. Gimana kalau seorang kepala kantor? Wa'mur ahlaka, berarti anak buahnya yang hari-hari bersama dia. Gimana kalau seorang rektor? Wa'mur ahlaka, diperintahkan kepada seorang rektor. Ahlinya rektor itu siapa? Ya dosen-dosen, ya mahasiswa dan mahasiswi. Kalau ini perintah dibacakan kepada seorang camat, wa'mur ahlaka. Siapakah ahlinya camat itu? Di situ ada lurah, ada staf-staf kecamatan. Siapa lagi? Seorang bupati. Kalau seorang bupati dikatakan kepadanya wa'mur ahlaka, di sekitar dia itu ada apa? Kepala dinas, ya kan? Wa'mur ahlak, perintahkan ahli kamu. Kalau kepada seorang presiden, kepada seorang presiden itu di bawahnya dia ada gubernur, ada menteri, ada gubernur. Wa'mur ahlak. Nah, sekarang ini dilakukan apa tidak itu? Republik Indonesia kita ini. Sit down, please. Republik Indonesia kita ini, Menteri Keuangan mengumumkan setiap satu orang bangsa Indonesia itu menanggung utang negara sebesar 13 juta rupiah. 13 juta kalau dikali 250 juta penduduk Indonesia, totalnya itu 3.250 triliun. Koran-koran belakangan menulis sekarang utang Indonesia sudah hampir 4.000 triliun. Kalau sudah ada keluhan seperti ini, maka bacakan kepada Bapak Presiden wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu, yakni perintahkan menterimu, perintahkan gubernurmu, perintahkan bupatimu, perintahkan camatmu, perintahkan lurahmu, perintahkan RW-mu, RT-mu untuk sholat. Indonesia punya potensi luar biasa untuk bareng-bareng naik ke langit. Kita punya 1 juta masjid. Kemarin datang Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua DMI Tangsel, Bapak Haji Heli Slamet, dilaporkan bahwa di Tangsel ini ada 625 masjid dan ada 1.200 musola. Jadi total 1.825 masjid dan musola. Coba, ini potensi luar biasa.
untuk bareng-bareng naik ke langit serentak pada waktu dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Itu kalau bareng-bareng semua lelaki balik yang sholat, yang yang sudah balik nih sholat berjamaah, betul-betul akan dibukakan keberkahan dari langit. Dan itu terjadi di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Di zaman Khalifah Umar telah datang kekayaan dari Rum dan Parsi. Itu jaraknya selama usaha yang dibangun sejak dari Nabi hanya 35 tahun. Rasulullah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Tambah Abu Bakar 2 tahun, 25 tahun. Tambah Sayyidina Umar 10 tahun, 35 tahun. Datang kekayaan kepada para sahabat sebesar 3 miliar dinar. Coba. 1 dinar berapa? 4 gram emas. 1 gram emas 500 ribu rupiah harganya. Lebih kurang. Jadi 2 juta lah. 2 juta dikali 3 miliar, totalnya 6.000 triliun. Kekayaan nih, bukan hutang. Kekayaan sahabat tuh 6.000 triliun di zaman Sayyidina Umar. 6.000 triliun kalau dibagi jumlah sahabat 124.000, maka setiap satu orang punya kekayaan sebesar 48 miliar rupiah. Setiap satu orang. Kalau di Indonesia setiap satu orang punya hutang 13 juta rupiah. Walaupun ketua DKM mobilnya banyak, rumahnya besar, tapi nanggung hutang negara 13 juta rupiah. Sahabat, mereka kehidupannya mendakwahkan agama, memperjuangkan agama, datang kekayaan kepada mereka, setiap satu orang 48 miliar rupiah. Kemarin di Masjid Raudhatul Hakim ada orang tertarik. Saya bicara seperti ini sehingga itu orang BI, orang Bank Indonesia, orang itu pandai hitung-hitung. Maka dia bersama saya, ayo kita hitung. 48 miliar. Kalau orang ini pekerja kantor, dia bekerja selama dia gajinya per bulan 40 juta, maka 100 tahun baru habis itu 48 miliar. Kalau setiap bulan dia gajinya 40 juta, 100 tahun baru habis. Kalau gajinya dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat, 80 juta sebulan, maka 50 tahun baru habis. Ini Pak Anda kerja di perikanan itu berapa tahun sampai pensiun? Ada nggak 50 tahun? Nggak ada 50 tahun. Paling 40 tahun, 30 tahun. Berarti kalau 30 tahun itu bisa 120 juta. 120 juta sebulan, itu 40 tahun baru habis. Itu kekayaan sahabat. Rata-rata. Inilah keberkahan mereka menjalankan sistem ekonomi langit, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, merasa diri lemah tidak bisa buat apa-apa. Nah, yang membuat kita susah nih hari ini karena kita itu merasa bisa, sampai kita menyebut kita ini punya begawan ekonomi. Punya begawan ekonomi kok utangnya banyak negara. Udahlah. Mari kita bacakan kepada Pak RT, wa'mur ahlaka bis-shalah. Mari kita bacakan kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, wa'mur ahlaka bis-shalah. Mari bacakan kepada gubernur, kepada menteri, kepada presiden, wa'mur ahlaka bis-shalah. Ini rame-rame naik ke langit. Inilah sholat sebagai tangga untuk naik ke langit. Rizki ini adalah syai'un ajib, sesuatu yang ajib. Rizki itu sesuatu yang luar biasa. Karena 1 biji jagung seluruh profesor nggak bisa membuatnya, nggak bisa membuat. Jadi rizki itu sesuatu yang ajib. Dan kalau sudah ditentukan rizkinya seseorang, walaupun kurmanya tumbuh di Madinah, tapi di situ tertulis Pak Le Agus, Masjid Darul Islah, kurmanya ini tumbuh di Madinah.
Itu tidak akan terbang ke Eropa kurma itu, tidak terbang ke Amerika, tidak terbang ke Australia. Dia akan terbang ke Indonesia. Dia akan terbang ke Serpong, ke BSD. Begitulah syai'un ajib. Nah, hari ini kita ingin mau ngajak untuk makmurkan masjid supaya Allah Subhanahu wa taala bebaskan negeri kita ini dari hutang-hutang, termasuk kita-kita ini, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Nabi katakan as-sholatu imaduddin, salat ini tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agama. Siapa yang tidak melaksanakan salat, dia meruntuhkan agama. Kalau dalam satu kampung ada 100 orang, hanya 20 orang yang sholat, hanya 20 orang yang menegakkan agama, tapi 80 orang meruntuhkan. Kalau sebuah bangunan dibuat, 20 orang yang bikin, 80 orang yang meruntuhkan, enggak bakal naik bangunan itu, malah turun ke bawah. Inilah yang terjadi dengan Republik Indonesia. Kenapa kita berhutang, padahal negeri kita kaya, pohonnya banyak, di bawah tanah ada emas, intan, berlian, ada minyak, ada batu bara. Subhanallah. Kenapa? Kenapa negeri kita yang kaya raya ini berhutang? Karena itu tadi. Lebih banyak orang yang meruntuhkan bangunan daripada yang mendirikan bangunan. Maka kita harus kembali lagi kepada sistem ekonomi langit. Kembali makmurkan masjid insyaallah, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Satu kampung, satu negara, kalau ini semuanya orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Alhamdulillah. Cambiabei.